Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pernafasan. Kali ini adalah mengenai sistem pernafasan pada manusia. Pada pertemuan yang lalu, manusia termasuk pada kelas mamalia, sehingga kita bernapas menggunakan paru-paru. Nah, jelaskan sedikit ya, kita akan mempelajari dari atas hingga ke bawah ya, dari kita menghirup udara sampai nanti di paru-paru itu seperti apa ya. Ini ada organ-organnya, ada hidung, rongga hidung, laring, faring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus ya, dan ada diafragma. Nah, untuk diafragma sendiri ini berkaitan dengan sistem otot ya. Makanya pada pertemuan yang lalu di sistem gerak ya, salah satu fungsi otot adalah membantu proses pernafasan. Nah, yang membantunya adalah otot diafragma ini ya. Kita lanjut ya, kita mulai dari pertama adalah hidung. Nah, fungsinya untuk menyaring udara ya. Ketika udara masuk, nah nanti di dalam rongga hidung itu terdapat bulu-bulu halus atau filia yang akan menyaring debu-debu yang tidak diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, sehingga udara yang masuk nanti ke paru-paru jauh lebih bersih dibandingkan udara yang masuk melalui mulut. Ya, kita akan pindah ke faring. Ya, faring itu fungsinya sebagai pembatas saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Supaya ketika kalian makan nasi, tidak ada nasi yang tersangkut di saluran pernafasan kalian. Apabila tersangkut, nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Makanya di sini faring berfungsi sangat penting, yaitu mencegah apa yang kita makan masuk ke pernafasan. Ya, di sini ada faringnya ada 3. Ya, saya tidak akan jelaskan lebih jauh. Tapi yang penting fungsi faring itu sebenarnya ada laring. Nah, untuk laring itu fungsinya melindungi trakea dan berfungsi dalam produksi suara. Maksudnya apa? Ya, ketika kita ngomong ya, saya berbicara seperti ini. Nah, sebenarnya ada pita suara yang bergetar di laring tersebut. Nah, melindungi trakea maksudnya di sini nanti setelah ini ada trakea ya sebagai saluran pernafasan. Laring ini bentuknya agak keras. Kalau kita biasa bilang jakun juga bisa. Nah, trakea. Ya, tadi laring fungsinya sebagai pelindung trakea. Nah, trakea itu apa? Nah, trakea itu sebagai saluran dan penyaring udara yang tidak dapat tersaring oleh hidung. Ya, ada beberapa partikel-partikel yang mungkin terlalu kecil sehingga tidak tersangkut di bulu-bulu halus dalam hidung. Nah, fungsinya trakea nanti menyaring lagi sehingga memastikan agar udara yang masuk ke dalam paru-paru adalah udara yang bersih. Ya, nggak mau dong kita menghirup udara debunya juga ikut masuk ke dalam paru-paru. Ada bronkus. Ya, fungsinya sebagai pengatur udara yang keluar masuk dari paru-paru atau ke dalam paru-paru. Ya, dan mengeluarkan debu dan partikel asing dari paru-paru. Nah, bronkus ini biasa disebut dengan batang atau cabang paru-paru. Ya, karena kita punya paru-paru kiri dan kanan, maka udaranya itu nanti akan dibagi jadi kiri dan kanan melalui bronkus ini. Nah, ya, namanya mirip ya bronkiolus. Nah,
Bronkiolus ini adalah cabang-cabang kecilnya. Ya, kalau bronkus itu cabang yang besar, yang terbagi menjadi dua. Kalau bronkiolus itu adalah cabang yang kecil-kecilnya. Ya, cabang dari bronkus itu namanya bronkiolus. Nah, fungsinya sendiri untuk mengatur jumlah udara yang didistribusikan melalui paru-paru. Nah, udara yang masuk yang kita hirup dari hidung itu akan dibawa dari hidung menuju bronkiolus, akan disebar ke dalam alveolus. Nah, alveolus sendiri memiliki peran yang sangat penting sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di sini ada proses difusi, ya. Udara yang kaya dengan oksigen akan diserap oleh tubuh. Nah, sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan itu akan ditarik kembali, ya, menuju keluar tubuh. Nah, jika alveolus ini nanti bermasalah, maka akan timbul beberapa penyakit yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.